teman-teman, hari ini aku seneng banget. Aku bakal reveal acne series yang udah aku pakai gitu ya. Sebenarnya produk ini udah pre-launch sejak tanggal 25 April gitu ya. Nah, hasilnya bener-bener mantep banget dan langsung membuat kulit kita itu tentunya bebas jerawat. Karena ini produk khusus yang acne series gitu, yang terdiri dari yang pertama facial wash. Ini untuk membersihkan wajah kita, melindungi kita dari bakteri penyebab jerawat dan juga meredakan iritasi. Kemudian yang ini serum, kegunaan utamanya untuk melindungi kita dari bakteri penyebab jerawat dan memang untuk menyembuhkan. Kemudian ada juga day and night cream yang dipakai setiap harinya. Nah, ini yang day cream, ini yang night cream untuk menjaga kelembapan kulit kita agar tetap sehat dan bebas jerawat. Nah, itu tadi dia teman-teman serangkaian acne series aku yang tentunya kalian juga mau dong manfaatnya yang bermanfaat banget. Langsung check out sekarang juga di Shopee Scarlett Whitening yang harganya tentunya sangat murah dibandingkan segudang manfaatnya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan membahas tentang sebenarnya ada nggak sih orang yang relatif gimana gitu ya, susah jadi mangsanya narsisis, atau yang sulit ditaklukkan oleh narsisis, atau yang narsisis itu cenderung kalau yang ini nggak usah deh gitu kan, yang tidak terlalu terpengaruh dengan narsisis. Kayak ibarat kan ada nih yang di video sebelumnya istilah human magnet gitu ya, tipe-tipe orang yang menarik narsisis gitu kan. Nah, terus ada nggak kebalikannya gitu kan? Kalau dalam narsisis toolkit, kenapa kok nggak mempan gitu sama dia, padahal biasanya mempan gitu kan? Jawabannya ada nggak? Ada gitu ya. Orang yang tidak mudah narsisis untuk taklukan atau untuk kuasai gitu kan. Nah, tapi apakah orang ini imun? Oh, tentu enggak gitu ya. Kalau untuk imun gitu susah banget dijamin, atau pasti belum tentu imun gitu ya, nggak ada jaminan karena banyak faktor dan variasi juga berpengaruh gitu ya, dari pola asuh, kebiasaan, kepribadian, karakter, kondisi kehidupan dan sebagainya. Nah, tapi orang yang sulit atau susah gitu ya jadi mangsa bagi narsisis, yaitu nomor 1, orang yang realistis dan autentik. Autentik itu gimana ya? Original aja gitu ya. Jadi firm dengan jati dirinya, yang menggambarkan orang realistik dan autentik, yaitu 1, tahu tujuan hidupnya, dia punya kesadaran, tahu tentang kelebihan dan kekurangannya, dan juga tidak mengambil resiko untuk menjatuhkan diri pada hal yang dia udah tahu itu kekurangannya gitu ya. Jadi orang yang yakin, sadar betul tentang kelebihan dan kekurangannya, dia berusaha memaksimalkan kelebihannya dan nggak mau ngambil resiko untuk yang ranah kekurangannya itu. Kemudian yang nomor 2, orang yang susah menjadi mangsa narsisis itu orang yang cenderung nggak membuat dirinya itu terlalu pada spotlight, atau nggak kelihatan arogan, nggak kelihatan mendominasi, ya being normal aja, stay normal aja. Karena narsisis tidak melihat orang ini sebagai pesaing, nggak melihat ini sebagai ancaman atau orang yang perlu ditaklukkan gitu ya. Jadi ibaratnya kalau mainan itu di rak anak-anak, ini bukan yang di spotlight, jadi kayak ya reguler aja gitu ya. Atau juga bisa berarti nggak ada asas manfaat yang terlalu kelihatan menonjol untuk dikejar bagi seorang narsisis gitu ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, orang yang sulit menjadi mangsa narsisis yaitu orang yang selektif gitu ya, dalam memilih siapa yang berada di dekatnya gitu ya. Orang yang kayak punya ring gitu ya, ada yang bilang ring 1 atau ring A, ring B, ring C. Jadi nggak semudah itu untuk masuk ke dalam inner circle-nya, terutama kalau itu orang baru gitu ya. Jadi dia sifatnya selektif.
Kemudian yang nomor 4 yaitu orang yang memiliki ekspektasi dan realistis, tapi ia juga punya radar kenormalan yang masuk akal bagi dirinya gitu ya. Jadi kalau misalkan dia kena love bombing suatu saat, bukannya kelepek-kelepek atau butterfly effect, tapi dia malah alert gitu ya. Kok ini nggak biasa ya, kok ini berlebihan ya, masa orang baru kenal awal-awal udah kayak gini, masa orang baru kenal kurang dari berapa lama udah ngajak merit. Nah itu nggak normal gitu kan. Jadi dia akan punya alert karena dia tuh sebenarnya ekspektasinya realistis aja gitu kan. Beda dengan orang yang gampang kayak langsung kena love bombing, langsung wah ini nih orang yang aku tunggu-tunggu seumur hidup gitu kan. Beda gitu kan responnya. Kemudian nomor 5, mereka menganut kebaikan universal gitu ya. Jadi ada yang disebut dengan istilah golden rule, dengan prinsip yang kuat gitu, nggak mudah terpengaruh orang lain. Artinya gini, terkadang memang bisa terkesan cuek gitu ya, sulit untuk dimanipulasi perasaannya. Orang ini tuh bukan yang tentu hebat, nggak harus kaya, nggak harus mentereng, tapi ya simple, real aja gitu ya. Kebaikan universal, kalau misalkan lu nggak mau digituin ya lu jangan gituin orang, as simple as that gitu ya. Kemudian nomor 6, orang yang sulit dimangsa narsisis, yaitu orang yang tidak membiarkan orang lain untuk menghancurkan perasaannya karena ia firm dengan prinsipnya dan biasanya juga nggak ingin ada masalah dengan orang lain, pengennya peaceful aja, nggak suka gesekan gitu kan, prefer aku mah yang lurus-lurus aja gitu ya. Tapi emang terkesan bisa modelan orang yang cari aman gitu ya. Jadi kayak ya memang orangnya cari aman aja gitu. Jadi dia memang nggak membiarkan orang lain untuk semudah itulah menghancurkan perasaannya gitu ya. Kemudian yang nomor 7, karena dia nggak mudah untuk disakiti orang atau sensitif gitu ya. Dia itu nggak terlalu mempersonalifikasi semuanya. Jadi kayak nggak take it personal gitu ya, nggak sensitif dengan hal-hal yang dia anggap dalam tanda kutip kurang penting, ibaratnya dari orang-orang yang bukan ring satu gitu ya. Masih banyak hal yang lebih penting di dalam hidupnya, itu menurut dia gitu ya. Jadi fokus maju ke depan gitu ya. Jadi terkadang kalau yang ini terkesan nggak pusing mikirin apa yang orang pikirin tentang dia. Selanjutnya nomor 8 yaitu orang yang ngomong apa adanya atau transparan gitu ya. Bukan tipe orang yang suka cari muka, yang menganut prinsip asal seneng gitu ya. Jadi kalau misalkan tipe yang kayak gini ketemu narsisis, yang narsisis ini relatif pathological liar, ya dia akan ngomong apa adanya kan, transparan. Nah jadi narsisis ya cenderung nggak suka gitu ya kalau misalkan topengnya dibuka oleh orang-orang yang apa adanya, jujur dan transparan gitu ya. Kemudian nomor 9, ya mungkin orang yang lebih sulit, cenderung relatif dimangsa oleh narsisis, orang yang udah tahu tentang edukasi ini, pastinya udah tahu red flag. Ada juga ya tipe beberapa orang yang bisa melihat originalitas seseorang walaupun belum kenal terlalu dekat gitu ya. Jadi ketika ketemu orang baru, tahu dia udah bisa sensing gitu ya. Ada maksud tertentu nggak sejak awal ketika dia mengenal seseorang yang baru, kayak bisa mengendus gitu ya. Kemudian nomor 10 itu orang yang lebih sulit dimangsa narsisis adalah orang yang udah punya pengalaman sebelumnya, nggak serta merta pengalaman ketemu interaction dengan narsisis, tapi mungkin interaction dengan tipikal orang yang memiliki egois yang tinggi sehingga ia belajar dari pengalaman hidupnya. Kalau udah pernah disakiti, orang cenderung nggak mau disakitin lagi gitu ya, ditempa dari kehidupan sehingga melihat sesuatu lebih real dan original gitu ya. Jadi kira-kira itu 1-10 kriteria yang sulit menjadi mangsa narsisis gitu ya. Jadi teman-teman, apa notes dari video ini? Yaitu kita sebaiknya live to be who you are atau live to be who we are gitu ya. Ingat siapa diri kita bisa menghargai diri kita sendiri dan tahu jati diri kita. Orang dengan purpose hidup yang jelas seperti itu nggak akan mudah untuk dijatuhkan oleh seorang narsisis. Semakin kita autentik, semakin kita realistis, semakin sulit kita dijatuhkan oleh narsisis. Untuk siapapun yang udah sampai di video ini, aku appreciate banget yang subscribe, like, comment, share. Bagi siapapun yang membutuhkan video ini, jangan lupa mampir ke sini.
Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.